Baik, saya akan menjelaskan mengenai ringkasan buku pembelajaran membaca. Pada poin yang pertama, dalam buku tersebut dijelaskan terdapat pemahaman bacaan, yaitu membaca merupakan proses interaksi antara pembaca dan juga teks. Dalam proses tersebut, pemahaman akan didapat melalui pembangunan kembali makna berdasarkan interaksi pembaca dengan teks pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Lalu, pada poin yang kedua, terdapat model proses membaca. Dalam proses membaca terdapat 3 poin. Yang pertama ada bottom up, top down, dan juga yang ketiga terdapat interaktif. Pada poin bottom up, dijelaskan bahwa proses membaca dimulai dari pengenalan simbol dan makna. Lalu untuk yang poin kedua mengenai top down, pembaca menggunakan pengetahuan awalnya untuk memprediksi isi bacaan atau informasi yang akan disampaikan melalui bacaan. Lalu yang ketiga, melalui interaktif. Pada proses membaca interaktif, tersebut merupakan kombinasi dari bottom up dan juga top down untuk melakukan proses pemaknaan yang lebih efektif. Lalu selanjutnya terdapat pendekatan interaktif. Dalam pendekatan interaktif, melibatkan pertukaran pembaca, teks, dan juga lingkungan yang mencakup otomatisasi motivasi intrinsik atau motivasi pembaca, lalu penggunaan strategi membaca oleh sang pembaca, dan juga pengelolaan risiko dalam pembaca proses membaca. Lalu yang keempat, terdapat strategi membaca efektif. Dalam strategi membaca efektif, dijelaskan mengenai teknik skimming, scanning, inferensi, serta mengenali pola organisasi teks, dan membedakan antara gagasan utama dengan rincian. Lalu terdapat poin yang kelima, teori skema. Dalam teori skema dijelaskan mengenai menggarisbawahi pentingnya latar belakang pengetahuan pembaca dalam memahami teks. Lalu yang keenam, terdapat kategori pemahaman pembaca. Dalam kategori pemahaman pembaca dijelaskan terdapat pemahaman literal, inferensial, reorganisasi, apresiasi, serta evaluasi. Lalu yang ketujuh, terdapat prosedur dan teknik pembelajaran membaca. Pada poin ketujuh atau yang terakhir ini, terdapat beragam strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca dalam memanfaatkan konteks, mengenali struktur teks, dan juga mengintegrasikan informasi yang terdapat dari berbagai sumber. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterpercayaan sumber atau referensi pada pembelajaran membaca. Pada buku pembelajaran membaca, referensi yang digunakan berasal dari penulis atau peneliti di bidang linguistik membaca pendidik yang profesional. Contohnya seperti Ebersole dan Phil Carroll, Noonan, dan sebagainya. Juga referensi penerbit yang digunakan atau yang terdapat pada buku tersebut merupakan Cambridge University Press, Longman, dan sebagainya. Lalu mengenai kredibilitas penulis, tidak dicantumkan mengenai profesionalan Subadiono. Namun, buku tersebut telah ber-ISBN resmi yang menunjukkan bahwa buku yang ditulis oleh Subadiono telah melalui proses penyuntingan atau penerbitan yang sesuai dengan standar. Lalu untuk penilaian kompetensi Subadiono sendiri memiliki latar belakang linguistik, pendidikan, serta bidang yang terkait. Jadi, sebab itu Subadiono kompetensinya dianggap relevan dengan buku yang dia tulis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sumber dari buku pembelajaran membaca telah teruji secara teoritis, lalu mengenai kompetensi penulis Subadiono dapat dipercaya atau telah sesuai dengan bidang yang difokus atau diambilnya. Nah, buku pelajaran membaca milik Subadiono yang telah kami baca menyajikan banyak hal yang diperlukan dalam aspek pembelajaran membaca. Dalam buku dijelaskan apa saja model-model yang ada, model membaca yang ada dalam buku tersebut, bagaimana pemahaman pembaca
terhadap teks yang dibaca, fase-fase membaca dan rasionalitas fase membaca, serta prosedur, model, dan teknik pembelajaran membaca. Nah, berikut ini adalah model yang ada dalam proses membaca, yakni yang pertama adalah model bottom up, yaitu dari membaca dari bawah ke atas. Model membaca seperti ini dibangun atas asumsi bahwa proses pengalihan tulisan menjadi makna bermula dari sesuatu yang tercetak. Proses itu diawali dengan pembacaan simbol menuju makna. Yang kedua adalah model membaca top down atau dari atas ke bawah. Membaca seperti ini dibangun atas konsep bahwa pengalihan tulisan menjadi makna bermula dari pengetahuan awal pembaca. Proses ini diawali dengan membuat prediksi atau menebak makna sejumlah unit tulisan. Pembaca membaca simbol grafis menjadi suara-suara untuk mengontrol hipotesis makna. Model top-down menekankan bahwa proses informasi selama membaca dipicu oleh pengetahuan awal pembaca dan pengalaman yang berhubungan dengan pesan penulis. Dan yang ketiga adalah model membaca interaktif. Model membaca seperti ini dibangun atas asumsi bahwa proses pengalihan tulisan menuju makna melibatkan penggunaan baik pengetahuan awal maupun tulisan. Proses ini diawali dengan membuat prediksi makna dan atau membaca simbol grafis. Pembaca merumuskan hipotesis berdasarkan interaksi informasi dari aspek semantik sintaktik. Pengetahuan awal maupun informasi grafis tidak digunakan secara eksklusif oleh pembaca ketika melakukan pembacaan. Dalam pemahaman pembaca pada teks yang dibaca, penulis membahas mengenai struktur pada teks yang dapat memengaruhi proses pemahaman pembaca dalam memahami dan memperoleh informasi dalam teks. Dijabarkan pula fase-fase yang ada dalam proses membaca, yakni terdiri dari yang pertama, fase sebelum membaca, yaitu fase di mana pembaca mulai mengantisipasi makna-makna yang akan ia peroleh selama proses membaca. Dan yang kedua adalah fase selama membaca, yakni proses di mana pembaca mulai membangun makna-makna yang ia dapat, mulai menginterpretasikannya, mulai mengerti. Dan yang terakhir, fase setelah membaca, yaitu fase di mana pembaca membangun kembali makna yang telah ia dapat dan memperluas makna tersebut. Nah, selain dijabarkan fase-fase yang ada, dijelaskan pula rasionalitas atau tanggapan lebih lanjut terkait fase-fase tersebut dalam pandangan para ahli. Dan terakhir, sebagai penutup, buku ini memberikan informasi mengenai prosedur, model, dan teknik dalam pembelajaran membaca. Antara lain ada teknik scroll, yakni survey, connect, read, outline, dan look back. Lalu kemudian ada metode atau teknik SQ3R yang kita semua tahu, survey, question, read, recite, dan review. Lalu ada metode SQ-P2RS, yaitu survey, question, predict, read, respond, dan summarize. Dan masih banyak teknik lainnya. Penulis menyajikan pembahasan dengan bahasa yang formal namun tetap fleksibel. Dalam penulisannya pun tergolong baik dan sesuai tata aturan EYD. Membuat pembaca seperti kami dapat memahami dan mendapatkan informasi yang valid yang disajikan tanpa khawatir ada kesalahan penyajian. Dan poin yang keempat, yaitu menolak atau menerima. Kami akan menerima buku pembelajaran membaca karya Subadiono ini sebab di dalamnya kami mendapatkan banyak informasi baik dari teknik, model dalam proses membaca, fase-fase yang ada, bagaimana pembaca memahami sebuah teks yang dibaca, serta berbagai sudut pandang dari para ahli dalam mengutarakan pendapatnya tentang aspek membaca ini. Namun, kami juga dapat menolak apabila pada saat membaca, lagi-lagi kami menemukan kekeliruan informasi yang disajikan tentang aspek pembelajaran membaca setelah kami membandingkannya dengan buku-buku lain ini yang mempunyai topik yang sama. Namun pada akhirnya, secara keseluruhan baik dari informasi, kutipan, dan sebagainya, kami pikir tidak ada kekeliruan di dalamnya dan pembahasan dapat dipertanggungjawabkan.
sehingga kami sekali lagi dapat menerima buku ini sebagai rujukan dan tambahan informasi. Buku pembelajaran membaca karya Subadiono membahas secara mendalam tentang konsep, teori, dan praktik yang berkaitan dengan pengajaran keterampilan membaca. Buku ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam, lebih luas kepada pendidik, baik guru maupun orang tua, untuk membantu anak-anak mereka dalam mengembangkan kemampuan membaca sejak dini. Nah, beberapa hal penting yang dibahas dalam buku ini antara lain yang pertama, pentingnya membaca. Subadiono menekankan bahwa kemampuan membaca merupakan keterampilan dasar yang sangat penting untuk proses pembelajaran lainnya. Membaca adalah kunci untuk memahami berbagai informasi dan pengetahuan yang ada. Lalu yang kedua, tahapan pembelajaran membaca. Buku ini menguraikan secara rinci tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam mengajarkan membaca. Dimulai dari pengenalan huruf, suku kata, kemudian berlanjut ke pembacaan kalimat dan teks yang lebih kompleks. Tahapan ini disesuaikan dengan pengembangan kemampuan bahasa anak. Lalu yang ketiga yaitu strategi pembelajaran yang efektif. Penulis menjelaskan berbagai metode yang dapat digunakan dalam pengajaran membaca, seperti metode fonetik yang fokus dengan pengenalan huruf, metode global yang mengutamakan pengenalan kata secara keseluruhan, serta pendekatan konseptual yang menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman nyata anak. Lalu yang keempat yaitu hambatan dalam pembelajaran membaca. Buku ini juga membahas berbagai kesulitan yang mungkin dihadapi anak saat belajar menyatukan suara dengan simbol grafis. Subadiono memberikan solusi dan strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Lalu yang terakhir, yaitu yang kelima, evaluasi dalam pembelajaran membaca. Subadiono juga membahas pentingnya evaluasi dalam membaca, bagaimana cara mengukur kemampuan membaca siswa secara teknik untuk memberikan feedback yang efektif. Nah, secara keseluruhan, buku ini sangat berguna bagi para pendidik dalam memahami teori dan praktik yang harus diterapkan untuk mengajarkan membaca secara efektif dengan mempertimbangkan perkembangan psikologis dan bahasa anak. Buku ini juga memberikan tantangan yang muncul dalam proses pembelajaran membaca. Kelebihan buku pembelajaran membaca karya Subadiono yaitu 1. Buku ini menyajikan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif dalam menjelaskan proses pembelajaran membaca, mulai dari tingkat dasar hingga lanjut. Penulis berhasil menyampaikan konsep-konsep rumit dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, yaitu contoh-contoh praktis dan teknik-teknik membaca yang disajikan sangat membantu pembaca, terutama para pendidik, untuk langsung menerapkannya dalam pembelajaran. Selain itu, buku ini juga menyoroti aspek psikologis yang berperan penting dalam proses membaca. Yang terakhir yaitu salah satu keunggulan buku ini adalah penyajian metode evaluasi yang terstruktur. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengukur dan meningkatkan kemampuan membaca peserta didik. Kemudian yaitu kekurangan buku pembelajaran membaca. Yang pertama yaitu beberapa teori yang dibahas dalam buku ini mungkin perlu diperbarui mengingat perkembangan teknologi dan metode pembelajaran yang sangat pesat. Yang kedua yaitu contoh-contoh kasus yang diberikan terkadang kurang relevan dengan konteks pembelajaran saat ini. Selain itu, pembelajaran mengenai integrasi teknologi dalam pembelajaran membaca masih sangat terbatas. Yang ketiga yaitu meskipun buku ini membahas berbagai teori, namun beberapa bagian terkesan terlalu teoritis dan kurang memberikan solusi praktis yang dapat langsung diterapkan. Alasan membaca buku ini yang pertama yaitu buku ini menjadi fondasi yang kuat bagi siapa saja yang ingin memahami secara mendalam tentang proses pembelajaran membaca. Prinsip-prinsip dasar yang disampaikan masih sangat relevan hingga saat ini. Yang kedua, meskipun ada beberapa bagian yang bersifat teoritis, buku ini tetap menyajikan berbagai strategi dan teknik yang dapat langsung dipraktikkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, buku ini memberikan perspektif yang menyeluruh tentang pembelajaran membaca, tidak hanya dari aspek kognitif, tetapi juga psikologis dan pedagogis. Yang terakhir yaitu, metode evaluasi yang disajikan sangat membantu dalam mengukur dan meningkatkan kemampuan membaca peserta didik.